menghormati perbedaan agama dan budaya. Hai teman kece, coba kalian amati teman-teman kalian di sekolah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda bukan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, atau Buddha. Sukunya pun berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Meskipun kalian berasal dari latar belakang yang beragam, kalian sebaiknya tidak menganggap bahwa budaya ataupun agama kalian adalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Apalagi sampai memaksakan pandangan ini pada orang lain yang berbeda budaya atau agamanya. Kenapa ya? Apakah kalian tahu kenapa ini adalah hal yang kurang baik? Yuk, simak videonya. Indonesia memang sangat beragam agama dan budayanya. Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun 2023, jumlah suku yang ada di Indonesia berjumlah 1.300 suku, di antaranya suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Bugis, Melayu, dan masih banyak lagi. Kemudian, jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 718 bahasa. Contohnya, bahasa Bugis, Batak, Melayu, Lampung, Jawa, dan sebagainya. Lalu, jumlah agama yang resmi diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebutlah yang membuat Indonesia tetap utuh tanpa terpecah belah, walaupun memiliki keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Hai teman kece, coba kalian amati teman-teman kalian di sekolah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda bukan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, atau Buddha. Sukunya pun berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Meskipun kalian berasal dari latar belakang yang beragam, kalian sebaiknya tidak menganggap bahwa budaya ataupun agama kalian adalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Apalagi sampai memaksakan pandangan ini pada orang lain yang berbeda budaya atau agamanya. Kenapa ya? Apakah kalian tahu kenapa ini adalah hal yang kurang baik? Yuk, simak videonya. Indonesia memang sangat beragam agama dan budayanya. Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun 2023, jumlah suku yang ada di Indonesia berjumlah 1.300 suku, di antaranya suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Bugis, Melayu, dan masih banyak lagi. Kemudian, jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 718 bahasa. Contohnya, bahasa Bugis, Batak, Melayu, Lampung, Jawa, dan sebagainya. Lalu, jumlah agama yang resmi diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebutlah yang membuat Indonesia tetap utuh tanpa terpecah belah, walaupun memiliki keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika berasal dari karya sastra Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14, pada masa Kerajaan Majapahit. Frasa ini terdapat dalam satu bagian kitab tersebut yang menggambarkan pandangan Empu Tantular tentang toleransi dan keberagaman agama di Nusantara. Dalam konteks Majapahit, frasa ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat yang memeluk agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan
meskipun berbeda keyakinan. Kemudian, di Indonesia, kebebasan memeluk agama dijamin dalam pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui jika kita wajib menghormati agama dan budaya orang lain. Lalu, apa sajakah sikap yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah? Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah, misalnya, berteman dengan semuanya tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun agama mereka, melaksanakan piket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal, tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda di sekolah, bersedia belajar kelompok atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman. Selain di sekolah, kita juga perlu menghormati perbedaan budaya dan agama orang lain di lingkungan masyarakat. Beberapa sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati perbedaan agama dan budaya di lingkungan masyarakat, misalnya, membantu tetangga yang terkena musibah atau punya hajat tanpa melihat latar belakang suku, budaya, ataupun agamanya. Menghadiri kegiatan upacara adat di lingkungan tempat tinggal. Menonton pertunjukan budaya dari daerah lain. Tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Kemudian, jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, menghormati perbedaan agama dan budaya merupakan contoh implementasi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan di tengah keberagaman yang ada. Dalam konteks menghormati perbedaan agama dan budaya, tindakan ini mencerminkan pengakuan terhadap kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, istiadat, bahasa, dan keyakinan. Dengan menghormati perbedaan agama, masyarakat Indonesia menunjukkan tekad untuk tidak memaksakan satu keyakinan terhadap yang lain. Hal ini memperkuat persatuan karena membuat warga negara manapun merasa diterima dan dihormati. Sikap ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa keberagaman tidak menghalangi kesatuan sebagai bangsa. 1. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi budaya, agama, bahasa, dan suku. Jumlah agama yang resmi diakui di Indonesia berjumlah 2. Selain di sekolah, kita juga perlu menghormati perbedaan budaya dan agama orang lain di lingkungan masyarakat. Salah satu sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati perbedaan agama dan budaya di lingkungan masyarakat, yaitu Tiga, suku Minangkabau merupakan salah satu contoh suku yang ada di Indonesia. Suku Minangkabau berasal dari provinsi